So try to figure it out from where I've. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Istiqomah. Saya dari Prodi RPL, Institusi Politeknik Balekambang Jepara. Apa itu logika inferensi? Logika inferensi adalah cabang dari logika yang mempelajari tentang bagaimana kita dapat menarik kesimpulan atau melakukan penalaran berdasarkan aturan-aturan logika yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil atau penalaran yang dilakukan benar atau valid. Dalam logika inferensi, kita menggunakan premis atau pernyataan yang diketahui sebagai dasar untuk mencapai kesimpulan yang baru. Selain itu, logika inferensi memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk matematika, ilmu komputer, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada logika inferensi terdapat premis, konklusi, dan argumen. Contohnya, premis 1 itu dilambangkan dengan P1, premis 2 dilambangkan dengan P2, premis N dilambangkan dengan PN. Contohnya, jika ia mahasiswa UB, maka ia pandai. Ia mahasiswa UB. Dan lambang titik 3 itu ada lambang konklusi atau kesimpulannya gitu. Jadi kesimpulannya adalah ia pandai. Contoh logika inferensi aritmatik. Yang pertama ada modus ponens, kedua modus tollens, 3 silogisme, 4 silogisme disjungtif, 5 dilema konstruktif, 6 dilema destruktif, 7 konjungsi, 8 penambahan atau addition, ke-9 ada penyederhanaan konjungtif. Modul ponen, contohnya, jika saya haus, itu dilambangkan dengan P, yang Q-nya dilambang Q itu saya minum, maka saya minum gitu. Jadi jika P maka Q, jika saya haus maka saya minum. Kesimpulannya, saya minum air. Kemudian ada model tollens. Contohnya, jika saya haus, maka saya minum air. Itu dilambangkan dengan P maka Q. Jika P maka Q gitu. Kemudian ada not Q. Itu saya tidak minum air. Dan kesimpulannya adalah not P. Maka saya tidak haus. Kemudian ada silogisme. Dilambangkan dengan jika P maka Q, jika Q maka R, dan kesimpulannya jika P maka R. Nah, ini contohnya. Jika ia manusia, maka ia bisa mati. Jika ia bisa mati, maka ia tidak kekal. Kesimpulannya, jika ia manusia, maka ia tidak kekal. Lalu ada silogisme disjungtif. Contohnya, P disjungsi Q. Kemudian di bawahnya ada not Q. Kesimpulannya P. Contoh kalimatnya seperti kemarin hari Selasa atau besok hari Senin. Kemarin hari Kamis. Dan kesimpulannya besok hari Senin. Contoh dilema konstruktif. Contoh lambangnya, contoh rumus lambangnya yaitu jika P maka Q.
konjungsi, jika R maka S. Bawahnya, jika P disjungsi R. Kemudian kesimpulannya, jika Q maka disjungsi S. Contoh kalimatnya, jika hari ini diskusi kelompok, saya akan ke rumah Michelle, tetapi jika tugas individu saya banyak, saya akan tetap di rumah. Hari ini tugas individu atau kelompok saya banyak, dan kesimpulannya, saya akan ke rumah Michelle atau tetap di rumah. Kemudian ada dilema destruktif. Contoh lambangnya, jika P maka Q konjungsi, jika R maka S. Yang bawahnya, jika not Q disjungsi not S, maka kesimpulannya, jika not P disjungsi not R. Contoh kalimatnya, jika saya mandi, maka saya akan harum. Dan jika saya langsung ke sekolah, saya akan bau. Dan jika saya tidak akan harum atau tidak akan bau. Kemudian kesimpulannya, saya tidak akan mandi atau tidak langsung ke sekolah. Kemudian ada konjungsi. Rumus lambangnya yaitu P itu hari ini Jumat. Kalau Q tadi pagi ayah menelpon. Dan kesimpulannya, P konjungsi Q maka hari ini Jumat dan tadi pagi ayah menelepon. Kemudian ada penambahan atau addition. Simbolnya P, contoh kalimatnya hari ini Jumat. Nah, kesimpulannya, simbolnya P disjungsi Q. Contoh kalimatnya, hari ini Jumat atau kita sedang belajar. Kemudian ada penyederhanaan konjungtif. Contohnya, simbolnya P konjungsi Q. Kesimpulannya P. Jadi contoh kalimatnya, hari ini Jumat dan tadi pagi ayah menelpon. Kesimpulannya, hari ini Jumat. Atau simbolnya P konjungsi Q, kesimpulannya Q. Contoh kalimatnya, hari ini Jumat dan tadi pagi ayah menelpon. Dan kesimpulannya, tadi pagi ayah menelpon. Contoh logika inferensi lingkungan sekitar. Hari ini langit mendung dan angin berhembus kencang. Saya melihat awan hitam yang menggantung di atas kepala, menandakan bahwa hujan akan segera turun. Beberapa tetes air mulai jatuh, dan kemudian hujan deras pun mengguyur bumi. Suara gemuruh petir menggema dramatis dari hujan ini. Saya melihat orang-orang berlarian untuk mencari tempat berteduh, sementara daun-daun pohon bergoyang dengan lincah, diterpa oleh tetesan-tetesan hujan. Bau segar dan segarnya tanah basah menyelimuti udara. Hujan memberikan suasana yang sejuk dan menyenangkan, sambil memberikan kehidupan pada tanaman dan menghidupkan warna-warni alam. Saya merasa senang bisa menikmati momen hujan ini karena memberikan kesempatan untuk bersantai dan merenung di dalam rumah sambil mendengarkan suara hujan yang menenangkan. Kesimpulannya, paragraf ini memberikan gambaran tentang suasana saat hujan. Kesimpulan, dalam logika inferensi, kita dapat menggunakan aturan-aturan logika yang telah ditetapkan untuk mencapai kesimpulan yang valid dan memperluas pemahaman kita tentang suatu topik.
baik dalam konteks aritmatik maupun lingkungan sekitar. Sekian dari penjelasan ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan video. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.